Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yasmin Haliza. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen semester 5 dengan NIM 64220896 kelas 645B05. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan hasil dari artikel yang telah saya buat dengan judul yang sama, yaitu pentingnya meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Meningkatkan jumlah penerimaan pajak bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah loh, sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kesadaran pajak. Banyak kasus suap telah menurunkan kepercayaan masyarakat wajib pajak khususnya terhadap fiskus pajak, di mana fiskus pajak adalah orang atau badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran wajib pajak kepada wajib pajak. Tax avoidance merupakan suatu pelanggaran pajak dengan cara menghindari pajak untuk meringankan beban pajak. Mereka mencari dan memanfaatkan kekeliruan dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Sedangkan untuk tax evasion merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan dalam beberapa kasus, wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang legal loh. Nah, setelah tahu apa itu pajak, sekarang apa sih pengetahuan perpajakan? Pengetahuan perpajakan dijelaskan oleh Palil et al. Tahun 2013 sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan. Di mana semakin baik pengetahuan pajak, maka kemampuan dalam memahami peraturan termasuk menghitung, membayar, dan melapor pajak juga semakin baik. Sehingga pengetahuan pajak membantu seseorang saat memenuhi kewajiban pajak mereka. Menurut Mulyati dan Ismanto tahun 2021, pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi pertama, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Lalu selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai anggaran, yaitu untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Lalu fungsi pajak yang kedua adalah sebagai mengatur, yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara. Lalu fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Lalu fungsi pajak yang keempat adalah sebagai redistribusi pendapatan, di mana pajak yang sudah dipungut ini akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada subjek wajib pajak. Subjek wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu 1. Orang pribadi yang meliputi wajib pajak yang belum menikah
berpisah, dan suami yang merupakan kepala keluarga. Lalu yang kedua, hidup berpisah, di mana wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Lalu yang ketiga, pisah harta yang merupakan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis. Lalu yang keempat, memilih terpisah, meliputi wanita menikah namun di luar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Lalu yang kelima, warisan belum terbagi, merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Kemudian, wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terkait kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi 1. Badan merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua, joint operation yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap. Yang keempat, bendahara yang merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Lalu yang kelima, penyelenggara kegiatan meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak dan lainnya. Lalu, asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Smith dalam Supramono dan Damayanti tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan oleh asas-asas berikut ini. 1. Equality, di mana harus terdapat keadilan serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan horizontal, di mana beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Lalu keadilan vertikal. Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama, maka akan dikenakan pajak yang sama. Lalu yang kedua, certainty, di mana penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang mereka, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Lalu yang ketiga, convenience, di mana pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak, dalam arti pajak yang dibayar pada saat memperoleh penghasilan atau pay as you earn. Lalu yang keempat, economics. Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal atau seminim mungkin, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2011, sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama,
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang kedua, Self-Assessment System, di mana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lalu yang ketiga, Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu sanksi pajak. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian surat tersebut, di mana jangka waktu adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 tahun 2007 masing-masing yang berbunyi 1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. 2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, setelah tahu apa itu pajak dan pengetahuan perpajakan yang terdiri dari fungsi pajak, subjek pajak, asas-asas pemungutan pajak, sistem pajak, dan sanksi pajak, sekarang kita bahas yuk tentang kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah suatu kondisi di mana seseorang atau badan mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat perlu mengubah mindset atau pola pikir mereka di mana pajak dipandang bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran apabila 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan di mana fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Berikut ini hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak antara lain 1. Melakukan sosialisasi. Dirjen Pajak menyatakan bahwa kesadaran akan pembayaran pajak datang dari diri sendiri. Maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan banyaknya informasi yang diterima masyarakat, maka dapat secara perlahan mengubah perspektif masyarakat terhadap pajak menjadi lebih positif. Lalu memberikan kemudahan dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan, maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak melangkah ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinu. Direktorat Jenderal Pajak harus terus-menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak. Lalu meningkatkan citra good governance. Meningkatkan citra pemerintahan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang bertanggung jawab atas pajak. Sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai kebutuhan dan keinginan daripada kewajiban. Akibatnya, terciptalah pola hubungan antara
negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan kepercayaan. Lalu, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan ini diharapkan dapat mendorong ke arah yang lebih positif dan membangun pola pikir yang positif yang dapat mendorong pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya yaitu law enforcement. Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Akibat kasus Gayus, kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu, para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan, maka masyarakat kemudian bersikap resisten dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat bahwa hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja. Terakhir, merealisasikan program sensus perpajakan nasional. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priantini tahun 2008 yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang. Wah, gak terasa ya, sekarang kita sudah mencapai kesimpulan loh. Kesimpulan dari pembahasan itu tadi adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka. Sementara kesadaran pajak membangun kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Kedua hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan perpajakan, pelayanan yang berkualitas, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Namun, kebanyakan masyarakat masih saja hanya mengetahui peraturan perpajakan, tetapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut, mereka justru berusaha mencari celah dengan melakukan tindakan anti pajak, yaitu tax avoidance dan tax evasion yang telah dijelaskan tadi. Oleh karena itu, pajak seharusnya dipandang bukan hanya sekedar kewajiban ya, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.